Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kepada Pak Karjo selaku Kaprodi Teknik Mesin Pak. UP45, Terima kasih. kemudian juga Pak Giatno selaku Ketua Asosiasi Pengelasan Indonesia untuk cabang Jawa Tengah dan DIY, juga kepada host Pak Samsul Arif, juga pada guru-guru saya, ada Prof Win mungkin yang menurut panitia hadir juga, ada Prof Wing dari ITS, kalau Prof Win dari UI, kemudian tadi ada Pak Anjar juga sepertinya. Dengan hadirnya beliau saya jadi tenang, nanti kalau ada pertanyaan yang saya nggak tahu bisa dilempar ke beliau gitu ya, karena beliau adalah guru-guru saya di pengelasan gitu. Kemudian juga kepada seluruh hadirin, Bapak, ada ibunya nggak Pak Samsul? Ya, ini Pak. Nggak ada kayaknya ya. Ada, ya ada oh, beberapa, ada. Prof. Ada. Oh ya. Jadi ya. Cukup komplit ini, Prof. Oh gitu ya. Terima kasih atas bergabungnya di acara webinar ini dengan judul penelitian terkini ya tentang underwater welding yang kaitannya dengan progres dan juga tantangan. Nah, materi ini saya susun, kebetulan saya 3 tahun terakhir itu saya riset di bidang underwater welding, kemudian saya membuat suatu kajian review jurnal, dan ada 3 draft jurnal yang insya Allah siap kita submit ke jurnal. Yang satu sudah kita kok di-mute ya? Mohon dibuka. Saya di-unmute. Sudah, Prof. Sudah ya? Sudah bisa terdengar? Terdengar, Prof. Jadi ini nanti adalah suatu perkembangan riset-riset di bidang underwater welding dan juga apa yang sudah kita lakukan di UNS dan kerjasama dengan Solo Technopark dan juga Inlastek Institute of Welding di Surakarta ya, yang diketuai oleh Pak Bagio dan juga Pak Giatno juga di situ. Oke, nanti yang akan saya sampaikan ada 4 hal ini. Yang pertama latar belakang, kemudian progres risetnya seperti apa, dan juga ada tantangan-tantangan, baik topik maupun tantangan untuk kerjasama di antara kita, baik praktisi, akademisi di seluruh Indonesia, bahkan mungkin nanti juga ada tantangan untuk berkolaborasi dengan beberapa institusi di luar negeri ya. Kemudian nanti kita tutup dengan resum ya. Oke, yang pertama tentang latar belakang, ini mungkin kita ada yang belum tahu underwater welding itu apa gitu ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tertarik tapi mungkin belum mendalami atau dengan tema ini kemarin membayangkan ngelas di bawah air itu apa ngelas di bawah tandon air gitu, itu sudah termasuk underwater welding atau bukan gitu ya, nanti kita jelaskan di sini. Kalau menurut definisi, underwater welding itu merefer kepada suatu proses pengelasan yang dilakukan di bawah permukaan air. Ya. Airnya seberapa, apakah dalam atau tidak, ini di dalam riset-riset ini tidak disebutkan. Bahkan nanti akan saya sampaikan ada riset di bidang underwater ini yang dilakukan dengan friction stir welding. Ya. Walaupun tujuannya nanti tidak untuk aplikasi underwater structure, tetapi digunakan untuk memperbaiki hasil-hasil lasan, friction stir welding. Ya. Jadi seperti itu refernya. Jadi setiap proses pengelasan yang ada dilakukan di bawah permukaan air, maka itu kita sebut dengan underwater welding. Ya. Jadi kalau aplikasinya bisa dilihat di gambar ini, ada pipa, ada kapal yang rusak dan sebagainya. Ya. Nah, kenapa ini bisa ada underwater welding? Jadi kapal ya atau struktur laut yang lain ya itu bisa mengalami kegagalan, ya, mengalami kegagalan.
Nah, ketika gagal itu atau kerusakan itu apa yang kita lakukan? Apakah kita harus mengangkat kapalnya atau mengangkat misalkan plafon ya offshore di laut yang mengalami kerusakan? Apakah itu harus kita angkat? Kan tidak mungkin ya. Mungkin gambarannya seperti ini. Kalau ada kapal laut yang rusak, itu kan nggak mungkin kita membawa krin ke tengah laut atau ke pantai, kemudian kita ngangkat kapalnya itu ya. Ini berarti bukan solusi yang baik ya. Sehingga dari kondisi seperti itu untuk memperbaiki maka kita membutuhkan proses underwater welding ya. Artinya proses yang dilakukan di bawah air sehingga perlu persiapan khusus dan juga perlu desain khusus supaya nanti bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya juga akan baik. Dan mengingat mungkin kalau kita yang ada di welding itu tahu nanti namanya cooling rate di dalam air itu akan lebih cepat dibandingkan dengan cooling rate ketika di pengelasan di udara, sehingga nanti akan mempengaruhi sifat-sifat atau karakteristik dari hasil pengelasan. Sehingga ini perlu kita bahas. Gitu ya. Menariknya di situ. Nah, kemudian aplikasinya, aplikasi underwater welding itu karena banyaknya offshore structure, ya, kemudian juga pipa-pipa di bawah laut, ada platform ya, yang diinstal di bawah air sana, ya, di laut maupun di sungai. Kebetulan negara kita adalah negara kepulauan yang lebih banyak airnya dibandingkan dengan daratnya, sehingga ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan bersama. Ya. Kemudian beberapa pipa dan struktur tadi mengalami kegagalan, ya, seperti yang tadi yang sudah saya ceritakan. Kemudian ada perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan sehingga ini memerlukan proses underwater welding. Nah, ini sejarahnya. Sejarah underwater welding ini pertama kali itu dikenalkan oleh Konstantin Krenov, ya, ini dari metalurgi orang Rusia ya tahun 32 ya. Kemudian setelah itu tahun 45 US Navy itu mengembangkan underwater program ya, underwater welding program ya. Kemudian 46 tahun 1946 itu ada spesial waterproof electrode ya yang dikembangkan oleh Holland ya. Kemudian dikembangkan lagi oleh British Admiralty ya. Kemudian tahun 70 itu underwater wet welding ya was dikualifikasi oleh AWS ya, standar. Jadi mulai tahun 1970. Kemudian kalau berkaitan dengan riset dan publikasi, ini tahun 98 itu mulai ada suaranya nggak ada, Pak. Gimana? Book chapternya tahun 98. Kemudian publikasi dalam bentuk artikel itu ada di tahun 99. Ya. Oke, kemudian ada dua jenis atau dua tipe pengelasan bawah air. Yang pertama wet welding. Ya. Sesuai dengan namanya, wet welding ini dilakukan secara langsung di bawah air, sehingga baik itu well metalnya, elektrodnya, itu semuanya terlingkupi oleh air secara langsung, ya, sehingga terbasahkan oleh air. Ya. Sehingga dalam hal ini membutuhkan elektroda yang tahan air. Ya. Nanti bisa kita lihat bagaimana cara membuat elektroda yang tahan air, atau kita bisa beli yang sudah ada di pasaran. Ya. Walaupun harganya nanti cukup mahal untuk yang ada di pasaran, sehingga biasanya untuk praktek-praktek di misalkan STB itu untuk pelatihannya kita menggunakan elektroda biasa yang kita liliti dengan pakai selotip ya supaya tidak kena air ini elektrodanya. Ya. Nah ini jenis wet welding ini termasuk jenis yang paling efektif dan efisien, juga ekonomi karena tidak membutuhkan alat-alat yang berat dan juga weldernya bisa langsung
terjun gitu bebas dengan apa namanya pergerakan yang bebas, tidak terbatas ya. Kemudian power supply-nya taruh di atas, kemudian nanti dihubungkan dengan kabel-kabel powernya ya. Jadi gambarannya seperti ini ada, kalau di tengah laut berarti ada kapalnya, kemudian nanti ada kabel yang dijulurkan ke bawah ini untuk mengelasnya sebagai power supply-nya. Kemudian elektrodanya seperti ini, nanti ada waterproofing-nya ya, ada waterproofing-nya. Atau juga kita bisa membuat sendiri tadi. Kemudian yang jenis yang kedua itu dry welding atau pengelasan kering. Ini cukup mahal karena harus membuat ruang pengelasan dulu di bawah air, dan ruang ini harus kita sesuaikan dengan strukturnya. Kalau strukturnya seperti ini misalkan ada beberapa lubang-lubang ini, maka ini nanti harus kita rancang seperti itu agar bisa mengelas di bawah air dengan khusus untuk struktur itu. Dan ini tidak bebas, artinya kalau ini kita pindah ke tempat lain yang strukturnya berbeda, maka juga tidak bisa digunakan. Ya, juga seperti ini, kalau ini yang memanjang itu mungkin ini bisa untuk mengelas lebih fleksibel ya. Dan ini tentu saja lebih mahal ya, sekali lagi lebih mahal dan juga tidak efisien dalam segi waktu dan juga tadi freedom of movement ya, jadi pergerakan weldernya juga terbatas. Oke, kemudian tujuan kita bicara tentang underwater welding di pagi ini, mungkin nanti kita akan membahas tentang pemetaan ya, pemetaan progres underwater welding research itu sampai di mana. Kemudian juga kita nanti akan melihat topik-topik underwater welding yang bisa kita kerjasamakan baik untuk praktisi maupun akademisi sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian juga kita mencoba untuk mencari opportunities atau kesempatan-kesempatan untuk melakukan kolaborasi ya, baik tadi praktisi, industri dan sebagainya. Oke, ini bisa kita lihat di sini untuk publikasinya, penelitian-penelitian yang sudah dipublish di jurnal itu ternyata dari tahun ke tahun cukup meningkat ya, sangat meningkat tajam di akhir-akhir tahun di 2019, 2018, 2020. Sekarang ini baru setengah tahun itu sudah ada 15 publikasi di Science Direct ya, yang terindeks Scopus dan juga di Elsevier ini. Artinya apa? Artinya semakin in ya, semakin in dan semakin banyak perhatian bagi para peneliti untuk masuk ke sini. Kalau 10 tahun sebelumnya, 2010 ke sana, itu hanya ada 16 publikasi. Ya. Nanti bisa dicek di Elsevier. Ya. Ini 9-nya berupa book chapter, kemudian 7-nya ini berupa riset artikel. Artinya yang berupa riset artikel ini hanya sedikit sekali. Ya. Kemudian baru tahun 2010, itu meningkat ya, totalnya ada 142 publikasi sampai sekarang ya. Jadi nanti bisa dicek, tapi ini khusus untuk Science Direct ya, karena saya ngambil Science Direct karena ini kita anggap sebagai barometer penelitian di dunia ya, dan banyak dicitasi oleh para peneliti sehingga saya ngambilnya khusus di situ. Walaupun nanti kalau kita ambil di apa namanya publisher yang lain, apakah itu Springer dan lain mungkin akan lebih banyak lagi. Ya. Oke, kemudian ini yang menarik lagi, ya, yang menarik ini ternyata peneliti-peneliti tentang underwater welding ini malah ada di Cina. Suaranya nggak dengar, Pak. Nggak dengar? Yang lain dengar? Halo? Dengar, jelas, Pak. Jelas sekali. Pak, Jelas, Pak. Pak, dulu login lagi aja, Pak. Pak, yang Dengar, Jelas kok. Clear, Pak, suaranya. Jelas kok. Jelas kok, Pak. Jelas ya? jelas, Pak, Ya. Prof. Yang tidak Ini saya lanjut ya. Ini kalau kita lihat yang Sangat telah jelas, melakukan riset-riset itu ternyata Cina ini paling banyak. Cina ini 81% sendiri. Ya.
Kemudian kemana ini peneliti Indonesia kan gitu? Padahal Indonesia tadi sebagai negara kepulauan yang apa namanya Kemarin juga gitu. air itu menjadi bagian terbesar dari wilayahnya. Artinya struktur di bawah air di Indonesia masih banyak ya, dan banyak pekerjaan di situ. Tetapi mungkin karena kita ini tidak apa namanya melakukan penulisan di dalam aktivitas kita, sehingga yang justru yang mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan underwater welding ini malah orang Cina, yang ini malah Cinanya bukan Cina darat, bukan Cina yang Taiwan, bukan Cina, tapi Cina daratan, sehingga ini cukup aneh juga. Jadi mari kita di Indonesia juga mengembangkan ini biar kita apa namanya juga bisa bersaing dengan peneliti dan juga praktisi di luar negeri. Gitu ya. Ada Jepang, ada USA, Polandia, Iran dan sebagainya. Ya. Tapi Indonesia belum banyak. Ya. Gitu. Oke, kemudian dari segi metode ini yang paling banyak dilakukan adalah wet welding ya, karena tadi karena murahnya gitu, sehingga ini menjadi bagian terbesar yang dilakukan oleh para peneliti. Kemudian ada yang dry welding itu hanya 8%, kemudian kombinasi antara keduanya ini 8%. Ya. Kemudian metode pengelasannya ini yang paling banyak ini adalah arch welding. Ya. Arch welding ini bisa FCAW, bisa SMAW, bisa GMAW dan sebagainya. Dan ini cukup banyak. Kemudian ada yang FSW ya. FSW itu nanti saya tunjukkan videonya, friction stir welding ya. Ini cukup banyak juga 33. Tapi sekali lagi nanti saya sampaikan bahwa FSW ini memang tujuannya bukan aplikasi untuk underwater structure ya, tetapi untuk meningkatkan ke apa namanya karakteristik dari hasil sambungan las FSW itu sendiri ya. Kemudian ada laser beam welding, electron beam welding, juga yang lain-lain nanti ada apa namanya friction taper plug welding ya. Dengan cara plug welding ini bahkan ada robotnya ya. Ada robotnya untuk ngelas di bawah air tetapi pakai metode plug welding ya. Gitu. Oke, kemudian parameter-parameter yang diteliti itu juga bervariasi ya. Mungkin dari ini dulu. Ini nanti dari sini kita bisa memetakan kira-kira yang mau skripsi, yang mau S2, yang mau S3 atau mungkin praktisi juga yang ingin melihat apa namanya hasil-hasil dari pengembangan ini seperti apa yang bisa disampaikan atau bisa diaplikasikan di dalam praktisnya gitu ya. Ada microstructure sama mechanical properties ini basic sesuai dengan apa namanya WPS-nya. Jadi seperti impact, bending, tarik ya, seperti itu. Microstructure itu 60% sendiri ya, 60% sendiri. Kemudian ada yang advance, ini fatigue ya. Dan mungkin dari sekian ini sebenarnya ada yang penting juga, misalkan SCC ya, stress corrosion cracking ya, itu juga karena struktur di bawah air itu kan ada yang di air laut ya, sehingga nanti akan mengalami stress corrosion cracking juga. Tapi sampai sekarang saya melihatnya belum ada ya. Nanti mungkin ini bisa menjadi bagian dari pengembangan kita ya. Kemudian dilihat dari segi parameter lasnya, ini ada welding parameter, ini arus, kecepatan dan sebagainya. Ini masuk ke sini. Kemudian ada environment, ini nanti ada aliran airnya, kemudian kedalaman dan sebagainya. Ya. Kemudian material yang dipakai untuk riset ini paling banyak adalah steel, ya, 49% sendiri. Kemudian ada aluminium, biasanya aluminium nanti berkaitan dengan FSW tadi, kemudian ada stainless steel juga. Ya. Jadi ini pemetaan dari riset-riset yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Ya, kemudian ini parameter yang bisa kita lihat di sini. Ini untuk melihat apa namanya bubble-nya atau metal transfernya. Jadi nanti metal transfer di dalam air itu berbeda dengan metal transfer ketika di udara. Kalau yang pernah ngambil welding engineer, ini dapat kuliah dari Prof. Manabuta karena itu beliau
memodelkan ya, memodelkan metal transfer itu ada globular, kemudian ada spray ya, berkaitan dengan arus yang dipilih ya. Tetapi nanti ketika lingkungannya ini air ternyata akan berubah ya. Bagaimana metal transfer dari consumable atau dari elektrod ke well metalnya ini nanti akan menjadi permasalahan sendiri ya. Bisa dia jadinya repel ya, atau membalik ya, atau dia menjadi droplet ya, globular, atau dia menjadi stream ya, memancar. Itu bisa kita otak-atik di situ. Kemudian juga ketika airnya ini mengalir misalkan gitu ya, diam sama mengalir tentu saja berbeda. Kemudian nanti kalau arah aliran airnya dengan arah pengelasannya ini berbeda, maka akan mengakibatkan metal transfer yang berbeda. Atau searah itu juga akan berbeda ya. Atau mungkin tegak lurus juga akan berbeda. Artinya ini bisa menjadi parameter-parameter riset yang bisa dipakai untuk entah itu skripsi atau tesis atau disertasi. Ini akan menjadi hal yang menarik ya. Walaupun ini nanti alat-alatnya ini perlu kita siapkan juga untuk bisa memantau metal transfer itu pakai kamera high speed kamera ya, high speed kamera. Di tempat kami juga belum punya, ini baru kita nabung dulu supaya kita bisa membeli kamera yang bisa digunakan untuk melihat metal transfer di dalam pengelasan, baik pengelasan darat maupun pengelasan di dalam air ya. Oke, jadi juga seperti ini kita bisa lihat ini adalah lingkungannya air, ini elektrodnya. Kemudian ini ada wire-nya, elektrodnya. Kemudian ini ada bubbles ya, ada gelembung-gelembung yang berkaitan dengan pembakaran baik itu fluknya ataupun gas pelindungnya ya. Kemudian ada dropletnya. Ini nanti droplet ini tergantung dari tadi arah air, arus dan sebagainya ya. Dan ini tentu saja akan berbeda dengan ketika pengelasan di darat ya. Nah ini juga salah satu yang dilakukan oleh Hochen, ini juga dari Cina juga tahun 2020 berarti baru. Ini alatnya cukup canggih ya. Jadi dia risetnya seperti ini. Loh Pak, itu kok risetnya hanya berupa alumni akuarium gitu ya. Dari sekian jurnal yang dihasilkan oleh para peneliti ini hampir saya katakan 95% itu melakukan risetnya itu di dalam akuarium gitu ya. Jadi di dalam riset. Nanti baru dengan dasar itu kami sendiri itu melakukan langsung di bawah air sampai kedalaman 10 meter ya. Di STP kebetulan ada fasilitasnya, kita bisa menggunakan sampai kedalaman 15 meter. Kemudian kemarin kita nyoba untuk membuat riset yang real ya, yang real tidak di akuarium tetapi kita mengelas dan menyelam ya di situ dan sampai kedalaman 10 meter ya, karena kalau 15 meter ternyata sudah gelap sekali, airnya mungkin tidak begitu jernih ya, sehingga tidak bisa dilihat ininya kedalaman segitu, sehingga kita kemarin hanya sampai ke kedalaman 10 meter ya. Dan tentu saja kalau hanya akuarium kan tekanan hidrostatisnya kan tidak begitu nampak ya. Nanti kalau kita pakai real kedalaman tertentu maka tekanan hidrostatisnya akan terasa ya, baik itu terhadap weldernya maupun terhadap bubble maupun metal transfernya juga akan berpengaruh. Termasuk temperaturnya, ternyata juga temperatur di atas sama bawah ini bisa bergeser sampai 5 sampai 10 derajat Celcius bahkan ya gitu. Ya. Kemudian ini juga ada yang melakukan pengelasan ini dengan cara diberi aliran. Kita juga melakukan ya. Ini baru terbit 2020. Artinya saya melakukan ini sudah 2019 kemarin ya. Hanya keduluan sekian bulan untuk terbit, untuk disubmit ke jurnal, ternyata ini sudah ada yang mendului ya. Kita juga melakukan ini, ada flow waternya ya, ada air yang mengalir, kemudian ini ada las-lasan, tapi kita masih menang ya, artinya kita masih punya
novelty karena kita melakukannya benar-benar di bawah air ya. Jadi 10 meter kemudian kita lakukan gerakan air di situ, kita beri apa namanya gerakan air yang laminer, yang pelan-pelan gitu. Juga ada yang gerakan airnya itu sampai turbulen, sampai membuat olahan-olahan gitu, sehingga ini nanti juga akan membuat perbedaan dengan yang sudah dilakukan oleh Ho-Chen ini tadi. Nah, Ho-Chen ini tadi kan juga Ho-Chen, yaitu ternyata banyak sekali si Ho-Chen ini bersama kawan-kawannya meneliti dan mempublikasikan banyak jurnal tentang underwater welding. Nanti bisa di-search sendiri, ini Ho-Chen, underwater welding, itu nanti akan ketemu banyak paper berkaitan dengan hasilnya. Ini hasil yang di-riset oleh si Ho-Chen ini. Ini kalau kita lihat di sini, semakin cepat alirannya, dia cenderung akan turun ya kekuatannya. Ya, kekuatannya akan turun. Ya, tapi ada satu yang nanti jadi naik. Ini sama seperti punya kami juga seperti itu. Pada kecepatan rendah itu justru kekuatannya itu malah naik. Ya, gitu. Jadi ini perlu pembahasan yang cukup detail di sini. Kenapa kok dengan kecepatan air yang kecil gitu dibandingkan dengan yang diam itu justru malah naik yang berjalan, airnya berjalan agak walaupun lambat ya, tapi kalau semakin cepat ini juga akan semakin turun ya gitu. Termasuk well period-nya juga akan lebih buruk kalau dilakukan di dalam air yang bergerak cukup kencang ya gitu. Oke. Kemudian ini tadi yang sudah saya sampaikan, ada wacana lain ya, wacana lain dari para peneliti ini melakukan proses underwater welding tapi untuk friction stir welding. Ya, ini namanya friction stir welding itu seperti ini. Mungkin ini aplikasinya belum banyak, ya, baru ditemukan oleh TWI itu tahun 1991. Ya, aplikasinya belum banyak, bahkan untuk WPS dan sebagainya saya juga nyari-nyari belum ketemu juga WPS-nya untuk FSW itu seperti apa. Ini belum ketemu ya, nanti mohon kalau ada yang sudah menemukan saya bisa diberitahu, bisa kita diskusikan gitu. Ini kami juga sudah melakukan di tempat kami, kita melakukan beberapa riset kaitannya dengan friction stir welding ya, friction stir welding baik yang di udara maupun yang di dalam air ya. Ini seperti ini contohnya, jadi ada yang berputar toolnya, ini akan menggesek permukaan itu jadi panas, melunak, kemudian diputar oleh namanya pin di bawahnya ini, sehingga nanti material akan mengalir ya, kemudian menyatu menjadi sambungan. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa pengelasan yang ada di riset-riset itu hanya dilakukan pada shallow depth ya, pada dangkal ya, lasnya airnya hanya berupa akuarium. Kemudian kita nyoba untuk melakukan sendiri. Nah, ini yang kita lakukan di Solo Technopark ya. Di Solo Technopark itu bisa sampai 15 meter ya. Jadi saya kerjasama dengan Pak Yudit di sana. Nah, prosesnya sebenarnya hampir sama ya. Jadi hanya ngelasnya saja yang di bawah. Kalau ini elektrodnya itu kita lapisi, ada yang berlapis, memang beli asli untuk underwater, tapi juga ada yang biasa tapi kita selotip dengan selotip plastik gitu ya, biasa, sampai rapat gitu, kemudian kita bawa ke bawah air, kemudian dilakukan pengelasan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan kita real ya. Jadi kalau 5 meter ya benar 5 meter airnya. Tidak hanya model ya, tapi memang benar-benar di dalam air sebesar atau sedalam itu ya. Kemudian ini yang friction stir welding ya. Kemudian ada airnya ya.
Ini mungkin bagi teman-teman yang punya mesin milling cukup bagus atau besar gitu, powernya ini bisa dipakai. Tapi kalau mesin millingnya kecil jangan, nanti kebakar motornya. Ya. Jadi ini mungkin pakai yang wattnya tinggi ya, motornya yang wattnya tinggi bisa kita pakai. Ya. Nah ini tujuannya tadi seperti yang saya sampaikan itu untuk apa namanya meningkatkan karakteristik hasil sambungan. Ya. Jadi bisa seperti ini. Ya. Ya. Oke, kemudian ini hasil-hasil riset kita. Ini terlihat ya ketika kita ngelasnya pakai underwater ini banyak cacat yang terjadi. Kalau kita bandingkan dengan yang pengelasan di darat ini tidak kita temukan cacat ya. Ini cukup banyak cacatnya. Kemudian ini yang juga menjadi kemarin sempat heran juga, ternyata ketika dilas semakin dalam itu, ini justru kita akan dapatkan struktur asikular ferit yang lebih banyak ya. Jadi kalau di darat ini kita dapatkan grain boundary ferit sama polygonal ferit ya, kemudian ada Wittmann-Stattennya di sini. Tapi semakin dalam ini ternyata kita dapatkan struktur asikular ferit yang lebih banyak ya. Dan ini ternyata sesuai dengan diagram CCT yang sesuai dengan material ini, yaitu untuk baja karbon rendah dengan 0,1 karbon ya. Gitu. Jadi kita dapatkan seperti ini. Jadi ini karena asikular feritnya ternyata meningkat ya, ketika kita mengelas di kedalaman air 10 meter. Ya. Nah kemudian kekerasannya juga karena tadi jadi butirnya halus, maka ini jadi lebih tinggi juga kekerasannya. Ya. Kekuatannya juga ternyata ini kalau di darat ya, karena tidak ada cacat sehingga dia tinggi ya, sampai 370 MPa. Kemudian pada 250 ini turun. Kemudian dia meningkat dengan meningkatnya kedalaman air ya. Gitu. Kalau elung aslinya mungkin hampir sama ya, hampir konstan. Ini tadi sekali lagi ini berkaitan dengan adanya asikular ferit yang cukup tinggi di 10 meter ini. Kemudian ini hasil patahannya ya, karena porositas yang tinggi sehingga kekuatan lebih rendah dibandingkan dengan yang darat. Ini juga fatiknya. Ini sudah saya publikasikan di Science Direct juga, nanti bisa di search ya. Fatik live untuk SS400 ya. Jadi ini sudah saya publikasikan di Science Direct, nanti bisa di search dan dibaca, dipelajari. Nanti mungkin kalau ada yang mau kerjasama dengan kami, insya Allah kita siap ya. Ini fatiknya, kita pakai fatik live ya. Kemudian kita juga sedang mengukur untuk crack growth-nya atau fatik crack growth, perambatan retaknya ya, kecepatan perambatan retaknya seperti apa ya. Jadi nanti akan komplit data kita baik untuk fatik live maupun untuk perambatan retaknya. Gitu. Ini permukaan patah dari fatiknya ya. Oke, kemudian kita masuk ke challenge ya, atau tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi ya, perlu kita hadapi. Jadi kita tidak harus meminimalkan tantangan, tetapi kita harus menantang kelimitan kita ya. Gitu. Nah ini kita bisa lihat di sini ada 11 welder ya, yang meninggal setiap tahunnya. Ini berdasarkan data dari US Center ya.
Ini hanya ilustrasi saja. Ada welder terus ada hiu di sini gitu ya. Nanti ini artinya memang bahaya ya. Bahkan saya belajar ngelas pertama kali itu tahun 2002 itu bersama Pak Juli Santoso namanya di ATMI. Beliau sudah almarhum. Beliau welder sertifikatnya di Jerman. Itu kalau di Jerman katanya kalau welder mau melakukan underwater welding ini sudah seperti pamitan mau meninggal gitu ya, katanya begitu, karena resikonya cukup besar zaman itu, tahun segitu ya, tahun 2000. Nah, beliau ngambil di Jerman mungkin tahun 90-an sekian ya. Artinya itu masih untuk safety-nya masih kurang di sana ya, dan itu akan menjadi bahaya sekali ya. Nah, hazardnya ini bisa karena electric shock ya, karena sengatan listrik atau karena gasnya ya, gas hasil pembakarannya. Kemudian juga berdasarkan tekanan ya, tekanan oksigen yang tinggi sehingga ini menjadi racun ya. Kemudian juga ada karbon dioksida ya, yang juga menjadi racun. Kemudian ada decompression sickness ya. Jadi karena tekanan di dalam tubuh kita ya, gitu. Jadi ini tantangan yang berkaitan dengan K3 di underwater welding. Kemudian ini berkaitan dengan riset kita ya, yang bisa kita kembangkan sebagai tantangan kita. Ini ada stability tadi. Jadi saya tadi cukup melihat ketika ada aliran kok semakin tinggi itu kemungkinan karena kalau ada aliran yang agak rendah itu mungkin stabilitas arch-nya jadi lebih stabil ya, kayak gitu. Mungkin bisa diarahkan arahnya kemana, tegak lurus atau searah atau berlawanan, itu juga menjadi parameternya. Kemudian metal transfernya, metal dropletnya, apakah repel, apakah stream, apakah globular dan sebagainya, ini juga bisa menjadi perhatian. Kemudian defect ini yang paling bahaya juga ya. Nanti bisa kita bagaimana cara meminimize defects ya, sehingga hasil lasan akan menjadi baik ya. Kemudian mechanical properties ya, ini ada yang basic sesuai dengan anjuran dari WPS-nya atau juga yang advance ya, bisa fatigue-nya, bisa SCC-nya, bisa creep-nya, karena di dalam laut itu struktur laut kan akan mengalami ombak ya. Ombak itu termasuk beban juga, beban dinamis yang bisa berubah setiap saat, bisa besar, bisa kecil, ya. Kemudian ditambah lagi lingkungan yang korosif, maka itu akan menjadi perhatian para perancang struktur tersebut. Kemudian yang berikutnya ada residual stress. Ya. Residual stress ini diakui sebagai properties atau kondisi yang dia sebenarnya merugikan. Ya. Tetapi sampai sekarang ini baru sebatas riset-riset, ya, karena memang hubungan antara residual stress dengan tegangan tarik misalnya itu kalau dengan fatigue itu sudah ada hubungannya dengan Goodman diagram misalkan itu. Tapi kalau dengan kekuatan tarik itu juga masih gelap ya. Jadi bisa kita teliti di situ, dan nanti kita juga akan melakukan kerjasama dengan Batan ya, karena di sana punya fasilitas untuk mengukur tegangan sisanya ya. Kemudian berkaitan dengan lingkungan itu water content-nya ya, bisa normal water ya, atau salty water atau alkali water ya. Ini tentu saja akan berbeda, karena kalau kita ngelas di air biasa maka akan berbeda ketika air itu mengandung garam, karena nanti disolusi di dalam air karena panas itu akan menghasilkan gas yang berbeda, nanti inklusinya mungkin juga akan berbeda ya. Kemudian kedalaman air ya. Tadi walaupun kami sendiri sudah melakukan, tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan lagi berkaitan dengan water depth ini ya. Karena ini nanti ada hidrostatik, tekanan hidrostatik ya. Kemudian juga water temperatur ya. Kami juga sudah mencoba kalau airnya itu kita beri es gitu ya, sampai temperaturnya kemarin 8 derajat Celcius ya. Karena ini tentu saja berkaitan kalau nanti aplikasinya misalkan di Eropa atau di Jepang gitu, yang kebetulan musim dingin ada kerusakan di bawah air, maka harus dilakukan saat itu juga, sehingga temperatur yang dingin itu akan menyebabkan seperti apa, ini juga perlu kita teliti ya. Kemudian water flow ya,
aliran airnya tadi, laminar, turbulen, kemudian juga ada gas dissolve. Ya. Ini gambaran dari hubungan antara kedalaman air dengan pressure. Jadi kalau semakin dalam maka pressure-nya semakin tinggi. Ya. Kemudian water temperaturnya, maka semakin ke dalam itu juga semakin rendah. Tetapi ini setelah titik tertentu malah semakin tinggi juga. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Oke. Kemudian ini kolaborasi yang mungkin kita lakukan. Ini kebetulan kita punya kolega di Malaysia, di sana banyak sekali atau punya punya software yang bagus. Ini bisa kita minta untuk kerjasama dalam hal modeling. Ya. Kemudian fasilitas underwater-nya yang saya tahu memang di STP, nanti bisa kita kerjasama juga. Kemudian Pak Win di UI itu juga banyak mahasiswanya yang melakukan underwater welding juga. Hingga nanti saya dengan Pak Win kemarin sudah kontak-kontakan, kita akan melakukan kerjasama riset di underwater welding ini. Ya. Nanti bisa semoga bisa terrealisasi dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian tegangan sisa ini ada di Batan, ya, di DN1 nanti bersama Pak Rifai. Di sana ada alat yang cukup nganggur, saya katakan gitu, karena periset-periset dari luar Batan itu cukup sedikit yang masuk ke sini, sehingga nanti bisa kita jadwalkan gitu ya. Gitu. Nah ini bisa dari researcher, bisa dari student, dan bisa dari praktisi. Nah kemudian kemarin ada yang panitia menyarankan ke saya untuk membahas sedikit tentang sertifikasi di pengelasan. Ya. Ini ada webnya, kita punya web di API iws.org ini, nanti bisa di-search di situ. Di situ nanti ada banyak sekali program, ya, termasuk double certificate, kayak gitu ada. Ya, termasuk saya dengan Pak Samsul itu dulu adalah hasil dari double certificate ya dengan Japan Welding Engineer Society ya. Kemudian kalau kita lihat framework-nya berdasarkan KKNI ini dari SMA ya. SMA itu nanti akan bisa menjadi welder level 1 dan 2. Kemudian di 1 itu bisa menjadi welder level 3. Kemudian di 2, di 3 itu nanti akan menjadi welding supervisor sama welding instruktur. Ya. Kemudian S1 di 4, ini bisa ke level 6, ini menjadi welding master atau welding spesialis. Ya. Kemudian S1, S2, ini bisa menjadi KKNI tingkat 7, ini menjadi welding engineer. Ya. S2, S3 bisa menjadi expert. Ya. Kemudian yang saya tahu di Inlastek itu juga mengadakan sertifikasi underwater welding, tetapi tidak dari IIW, tetapi dari IWF ya, Europe Welding Foundation. Ya, nanti bisa kontak Pak Bagio. Ya, dan untuk di Inlastek sendiri itu sudah terapprove ya oleh International Institute of Welding. Jadi kalau mau ngambil di sini weldernya nanti jadi international welder. Ya, ini yang diakui di 53 negara yang tergabung dalam IIW ini, ya, sehingga nanti bisa terakui ya di 53 negara tadi. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Nanti diskusinya bisa lebih panjang dan saya sudah menyiapkan bentuknya artikel ya, cukup panjang. Nanti kalau saya masukkan ke dalam PowerPoint jadi banyak sekali, ya, nanti bisa kita diskusikan. Jadi resumenya adalah underwater welding ini masih terbatas ya, sehingga kita masih punya banyak kesempatan untuk bisa mengeksplor di situ baik secara riset maupun praktisi. Bahkan tadi disampaikan secara data itu yang banyak melakukan adalah Cina ya. Harusnya adalah kita karena kita mempunyai wilayah negara yang banyak airnya, sehingga kita harus berkecimpung banyak di situ. Kemudian masih ada banyak terbuka ya, novelty yang bisa kita buka
ya berkaitan dengan underwater welding ini ya. Kemudian ada juga kesempatan untuk berkolaborasi ya. Ini dalam forum ini ada banyak sekali yang hadir, baik dari tadi disebutkan dari Papua sampai Aceh ya, praktisi, akademisi ya, semuanya bisa bergabung dan membentuk suatu konsorsium gitu sehingga nanti bisa menghasilkan yang lebih baik ya. Oke, saya kira terima kasih kepada Universitas Jana Badra, UP 45, API, dan juga Solo Teknopark. Saya kira cukup sekian Pak Samsul Ma'arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.